Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di video kali ini kita akan membahas detik-detik sebelum malaikat maut datang. Apa yang dilihat manusia? Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang bisa menghindar dari kematian. Kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, pemimpin ataupun rakyat, semua akan menghadapi satu waktu yang tidak bisa ditunda, yaitu ajal. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan." Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Namun tahukah kalian, di detik-detik terakhir sebelum ruh berpisah dari jasad, manusia akan mulai melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Itulah saat malaikat mau datang. Bukan dengan tiba-tiba, tapi dengan tanda-tanda yang bisa dirasakan dan bahkan dilihat. Mari kita bahas lebih dalam. Bismillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ketika ruh seorang mukmin akan dicabut, datanglah malaikat dari langit dengan wajah yang putih bercahaya, membawa kain kafan dari surga dan minyak-minyak wangi dari surga. Mata si hamba masih terbuka, tapi ia mulai melihat makhluk yang berbeda. Malaikat datang membawa kabar, entah kabar gembira atau kabar murka. Pandangan manusia mulai kabur dari dunia. Ia tidak lagi fokus melihat keluarganya, tapi justru mulai memandang ke atas." Para ulama menyebutkan momen ini sebagai sakaratul maut, yaitu kondisi antara sadar dan tidak, antara dunia dan akhirat. Diriwayatkan dalam hadis sahih oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anha, Rasulullah menceritakan, saat seorang hamba mukmin akan meninggal, maka turunlah malaikat rahmat. Mereka duduk sejauh pandangan mata. Lalu datanglah malaikat maut, duduk di dekat kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Sebaliknya, bagi orang kafir atau fasik, malaikat maut akan berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan azabnya." Teman-teman, Rasulullah menggambarkan keluarnya ruh orang jahat seperti bulu domba yang basah disobek dari semak berduri, sakit, perih, dan ditarik paksa. Pada saat itu, tubuh mulai dingin dari kaki ke betis, lalu ke dada. Suara napas mulai berat. Inilah sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Imam Ghazali menyebut, orang-orang yang duduk di sisi orang yang akan meninggal melihat tubuhnya melemah, tetapi yang bersangkutan sedang melihat malaikat Allah. Dan sebagian ulama menyebut, orang yang sedang sakaratul maut bisa melihat surga atau neraka terbuka di hadapannya. Jika baik amalnya, wajahnya menjadi tenang. Jika buruk, wajahnya tegang, gelisah, bahkan ketakutan. Setelah ruh terlepas, ia akan dibawa naik ke langit. Untuk ruh orang mukmin, pintu-pintu langit akan dibuka. Disebutkan dalam hadis, para malaikat berkata, "Ruh siapa ini yang harum baunya?" Malaikat menjawab, "Ini ruh Fulan bin Fulan, dengan amalnya yang mulia." Akan tetapi, jika ruh orang jahat, para malaikat akan menolaknya. Bau busuknya menyebar, langit tidak menerimanya. Ruh itu dilempar kembali ke bumi, ke jasadnya yang dikubur. Sebagian ulama dan atsar menyebutkan bahwa ruh manusia sebenarnya sudah mulai diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari sebelum ajalnya tiba. Hatinya mulai tidak nyaman, emosinya naik turun, mimpinya aneh, atau mulai banyak mengingat kematian. Meski tidak semua mengalami tanda ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ia tidak akan mencabut nyawa kecuali setelah memberi isyarat kepada hambanya. Teman-teman, seringkali kita melihat seseorang yang tiba-tiba berubah. Yang tadinya keras menjadi lembut, yang jarang sholat tiba-tiba menjadi rajin sholat, yang suka marah-marah mendadak diam dan menunduk. Terkadang ia tidak sadar mengapa begitu, tapi ruhnya sedang ditenangkan. Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkannya untuk pulang. Teman-teman, di saat itu, harta tidak bisa dibawa, jabatan,
followers, dan pujian, semua itu akan hilang. Yang tersisa hanyalah amal baik. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ikutilah jenazah oleh 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali, dan 1 tinggal bersamanya, amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, setiap manusia akan menghadapi detik itu. Detik saat tubuh melemah dan pandangan menuju akhirat terbuka. Maka tugas kita bukan menunda kematian, tapi memperbaiki kehidupan, agar saat malaikat maut datang, kita bisa tersenyum. Jadi itu pembahasan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.